Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan melanjutkan pendidikan agama Islam kelas 9 bab 2 jujur dan menepati janji. Bagaimana sikap anak-anak dalam kehidupan sehari-hari itu menerapkan bicara yang jujur dan menepati janji. 1. Memahami perilaku jujur. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. 2. Seorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. 3. Lawan dari sifat jujur adalah berkata dusta. 4. Apakah kalian sudah membiasakan bersifat jujur dalam kehidupan sehari-hari? Di sini Ustazah akan membahas tentang kejujuran ya. Jadi kejujuran ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik Ustazah maupun anak-anak. Ya, misalkan di situ ada ulangan. Ustazah sudah bilang, tidak boleh mencontek, tidak boleh tirunan. Nah, bagaimana anak-anak menerapkan perilaku itu di dalam kelas pada waktu ulangan? Anak-anak juga harus jujur. Kalau tidak boleh mencontek, ya jangan mencontek. Kalau tidak boleh tirunan, ya nggak boleh tirunan. Itu ya. Paham ya anak-anak ya? Lawan dari sifat jujur adalah berkata dusta. Apa? Bohong. Jadi jangan sampai anak-anak itu apa? Bicara yang bohong, jujur. Jadi apapun lidah anak-anak itu A, ditanya A, seharusnya jawab A. Jangan sampai ditanya A, jawabnya B, C, D, E lah. Seperti itu ya. Untuk sehari-hari, amal soleh anak-anak tetap apa? Membiasakan bersifat jujur. Entah kepada ustadz dan ustazah, kepada guru, kepada teman, entah dimanapun apa? Membiasakan bersifat jujur. Kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke surga. Sebaliknya, kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan itu akan mengiring ke neraka. Jadi, kalau anak-anak jujur itu apa? Akan mengantarkan kemana? Ke surga. Tapi kalau anak-anak nggak jujur, dusta, ya apa? Mengiring kemana? Ke neraka. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berkata apa? Benar. Di sini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 70. Silahkan anak-anak bisa membuka apa? Al-Qurannya. Contoh penerapan jujur. Contoh sikap jujur di rumah. 1. Tidak berbohong kepada ayah dan ibu. Misalkan anak-anak pamitnya mengerjakan PR ke rumah teman. Ya anak-anak harus jujur. Pergi ke rumah teman mengerjakan PR. Jangan sampai apa? Malah apa? Bermain PlayStation, nongkrong. Berarti itu apa? Tidak jujur. Terus 2, meminta izin kepada ayah dan ibu jika keluar rumah. Jadi anak-anak kalau mau pergi kemana saja, itu tetap apa? Minta izin. Bisa lewat WA. Misalkan bapak dan ibu kok tidak ada, bisa apa? Pesan ke nenek, kakek, kakak. Lah, entah siapapun yang terdekat di situ. 3, selalu berkata jujur. Misalkan
anak-anak ditanya orang tua, habis dari mana? Kalau anak-anak habis pulang ngaji, ya jawab aja pulang ngaji. Kalau anak-anak habis bermain, ya bilang aja apa? Dijawab habis pulang bermain. Seperti itu ya. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Habis pulang bermain, ditanya sama orang tua, jawabnya apa? Jawabnya habis pulang ngaji. Lah, itu berarti tidak jujur ya. Terus, contoh sikap jujur di sekolah. 1. Bertanya kepada guru jika belum mengerti. Pasti anak-anak terkadang kalau di kelas itu pada malu-malu ya. Belum paham, tapi kalau ditanya ustadz dan ustadznya sudah paham lah, padahal belum paham. Lah, silahkan anak-anak di situ apa? Bersikaplah jujur di sekolah. Misalkan belum paham ya bilang aja, Ustadz atau ustazah, saya belum paham. Nah, seperti itu apa? Nanti apa? Akan dijelaskan lagi sama ustadz dan ustazahnya. 2. Tidak menyontek saat ulangan. Jadi kalau misalkan ada kata-kata tidak boleh menyontek, tidak boleh tirunan, tidak boleh tengok-tengok, kanan kiri depan belakang. Dan jangan sampai apa tengok-tengok. 3. Tidak berbohong kepada guru dan teman. Jadi, kalian jangan sampai berbohong kepada ustadz dan ustazah maupun teman. Diusahakan, entah sekecil perkataan apapun itu, apa? Harus jujur. Contoh sikap jujur di masyarakat. 1. Mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Apa? Dompet. Misalkan di masyarakat, di skep. Nah, di situ anak-anak menemukan dompet, ada KTP, ada uang, ada kartu lainnya. Lah, di situ anak-anak apa? Bersikap jujurnya bagaimana? Bisa dikembalikan. 2. Tidak mengambil barang milik tetangga. Misalkan tetangga punya apa? Mangga, punya buah jambu. Lah, di situ kalau mau memetik, ya harus bilang dulu, jangan belum bilang langsung memetik, itu nggak boleh ya. 2. Memahami penerapan perilaku jujur. Di sini ada janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Apa contohnya? Misalkan anak-anak si A dan si B punya janji mengerjakan PR di rumah si A. Nah, si B ini posisinya sedang ngantuk. Padahal ingat kalau punya janji. Lah, bagaimana sikapnya yang baik? Ya harus menepati. Selanjutnya, menepati janji merupakan wujud dari memuliakan, menghormati, dan menghargai sesama manusia. Jadi kalau anak-anak menepati janji, merupakan wujud dari apa? Memuliakan, menghormati, dan menghargai sesama manusia. Orang yang selalu menepati janji akan mudah menjalin hubungan silaturahmi dengan orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau mengingkari, lah itu akan apa? Akan terjadi apa? Permusuhan. Jadi kalau punya janji, diusahakan ditepati. Seorang mukmin harus menepati janji dengan sebaik-baiknya. Jadi janji sekecil apapun kepada siapa saja ya harus apa? Ditepati. Allah mengancam orang-orang yang melanggar janji dengan azab yang sangat pedih. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran nomor surat 3 ayat 77. Contoh perilaku menepati janji. Yang namanya menepati janji itu banyak sekali ya. Entah janji di rumah, di sekolah, di masjid, maupun di mana saja. Yang namanya perilaku menepati janji itu banyak.
Satu, menjalankan perjanjian yang telah disepakati dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau sudah menjalankan suatu perjanjian kepada teman atau kepada ustadz dan ustazah atau kepada siapa saja, ya harus apa? Ditepati. Jangan sampai apa? Berdusta. Itu ya. Terus memenuhi segala janji-janji yang pernah diutarakan kepada kedua orang tua. Apa contohnya? Misalkan berjanji kepada kedua orang tua, Bapak, Ibu, saya mondok di Budi Utomo atau sekolah di Budi Utomo akan sungguh-sungguh, tidak akan nakal, tidak akan neko-neko, mentaati perintah guru, mentaati tata tertib sekolah. Lah, seperti itu janji-janji yang pernah diutarakan kepada orang tua, ya harus apa? Ditepati. Setelah janji, di sini ada bab 3. Karena ini menyangkut PTS, PTS-nya bab 1, 2, 3. Saya akan menyelesaikan materi. Bab 3 menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. 1. Hormat dan sayang kepada kedua orang tua dan guru. Jadi kita harus mempunyai rasa hormat kepada kedua orang tua dan guru. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Jadi, anak-anak itu juga mempunyai kewajiban apa? Menyayangi, menghormati kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita punya orang tua tetapi tidak menghormati, membentak-bentak, memarahinya. Kalau nggak diturutin mungkin ngamuk atau gimana. Lah, itu jangan sampai ya. Ya, selagi kita punya orang tua, ya kita harus menghormati dan menyayangi. Bicara yang baik, yang sopan, tidak marah-marah. Lah, seperti itu ya. Diusahakan anak-anak setiap hari apa? Bicaranya yang baik, yang sopan. Kalau minta uang kepada bapak ibu ya harus yang baik, jangan sampai bentak-bentak ya. Terus yang selanjutnya, kewajiban menghormati kedua orang tua tertuang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Nah, di situ ayat itu menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu dan bapak. Tutur kata kita kepada keduanya haruslah lemah lembut. Nah, itu ya seperti yang Ustazah jelaskan tadi. Jadi anak-anak kepada orang tua itu berkata yang lemah lembut, jangan sampai kasar ya. Itu kewajiban anak. Terus selanjutnya, anak yang menghormati kedua orang tua akan selalu meminta nasihat, petunjuk, dan doa. Inilah cerminan anak solih dan solihah. Lah, bagaimana kita menjadi anak yang solih dan solihah terhadap kedua orang tua? Ya di situ misalkan anak-anak punya salah kepada orang tua, yang minta nasihat, jangan sampai menengke sama orang tua, minta doa, minta petunjuk bagaimana yang baik, terus nasihat yang baik, dan minta doa juga. Selanjutnya, anak saleh juga akan menghormati gurunya sebagaimana menghormati kedua orang tua. Jadi anak-anak itu juga mempunyai kewajiban menghormati guru, ibarat menghormati kedua orang tua. Jadi kalau di rumah, orang tua yang harus kita hormati itu orang tua kalau di rumah. Tapi kalau di sekolah, sebagai pengganti orang tua, yaitu guru. Jadi anak-anak mempunyai kewajiban menghormati. 1.
Guru telah berjasa besar mendidik kita menjadi pintar dan berakhlak mulia. Jadi guru itu mendidik anak-anak bagaimana sikapnya yang awalnya mungkin ngeyel, rame, di kelas sering tidur. Nah, di situ guru mendidik kita. Bagaimana kalian tidak tidur, tidak rame, bersikap yang baik. Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya, selalu mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Entah pelajaran apapun, diusahakan anak-anak mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Jangan sampai datang pagi-pagi langsung tidur, nggak gagas itu pelajarannya apa, nggak bawa buku. Lah, di situ anak-anak nggak ada semangatnya. Harusnya semangat, entah pelajaran matematika, IPS, agama, bahasa Indonesia, entah yang lainnya. Anak-anak harus tetap semangat. Jangan sampai anak-anak ngelokro. Terus selanjutnya, mengerjakan tugas sekolah dengan baik dan tepat waktu. Jadi anak-anak kalau ada tugas, ini kan daring. Jadi anak-anak misalkan hari itu ada tugas matematika, ya langsung dikerjakan. Jangan sampai besok-besok baru mengerjakan, itu nggak boleh ya. Misalkan hari Senin ada pelajaran bahasa Indonesia, ada pelajaran bahasa Jawa saat itu juga. Jadi anak-anak juga harus mengerjakan saat itu juga tepat waktu. Terus selanjutnya, mendengarkan dan melaksanakan nasihat dan petunjuk dengan sungguh-sungguh. Misalkan anak-anak salah, ya minta nasihat terhadap ustadz dan ustazahnya. Bagaimana menyelesaikan masalah ini, masalah itu, dan yang lainnya. Iya, ya. Terus. Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan banyak keberkahan dan keutamaan bagi seorang anak. 1. Berbakti kepada orang tua. Salah satu kunci masuk surga. Jadi kalau anak-anak berbakti kepada orang tua, itu kunci masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu surga bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi di situ kalau anak-anak berbakti kepada orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu surga bagi anak yang berbakti. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua, bagian dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak yang ikhlas berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapat pahala yang sangat besar dari Allah. Jadi anak-anak berbakti itu juga harus ikhlas. Jangan sampai tidak ikhlas ya. Kalau tidak ikhlas percuma. Jadi anak-anak tidak mendapatkan pintu surganya Allah. 3. Berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa yang pernah dilakukan seseorang anak, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau anak-anak berbakti kepada kedua orang tua akan melebur dosa-dosa yang pernah dilakukan, yang pernah anak-anak lakukan itu ya. Materinya insya Allah cukup itu saja. Insya Allah minggu depan tanggal 21 anak-anak sudah mulai PTS. Materinya silahkan anak-anak pelajari. Yang pertama, meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Yang kedua, jujur dan menepati janji. Yang ketiga, menuai keberkahan dan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Insya Allah 3 bab itu materinya. Silahkan anak-anak bisa membaca buku paketnya, dipahami. Misalkan belum jelas, boleh tanya ke ustazah. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.